Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan membahas pertemuan ke-5 ya, yaitu tentang mikroekonomi Islam. Nah, oke, next. Baik, kita mulai dengan sebuah hadis dulu nih. Hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Jadi, ada sebuah hadis, tidak bergeser dua telapak kaki manusia pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Nah, 4 perkara ini apa aja? Yang pertama yaitu tentang umurnya dihabiskan dalam hal apa, ya. Kemudian yang kedua, masa muda. Ya, yang pertama umur, yang kedua masa muda. Nah, yang ketiga di sini ada harta, ya, dari mana dan didapatkan kemana, dibelanjakan. Kemudian yang keempat itu tentang ilmu, ya, ilmunya apa yang sudah ia perbuat dengannya. Nah, jadi ada 4 hal yang akan ditanya, nanti kita akan dihisap gitu ya. Jadi umur untuk apa, masa muda untuk apa, oh ternyata juga ada harta, hartanya dari mana, harta yang kita dapat itu dari mana dan kemana. Nah, di sini kan ada 2 hal ya, jadi ada 2 hal yang masuk ke mikroekonomi. Dari mana itu kan apa namanya, sumber itu, bagaimana kita memperoleh kekayaan. Kemudian kemana dibelanjakan. Jadi dua hal ini mikro banget gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang ilmu. Ilmunya apa yang sudah ia perbuat dengannya, sehingga menjadi penting kita membahas mengenai harta. Jadi harta itu udah didapat dari mana, didistribusikannya kemana. Nah, gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di mikroekonomi Islam. Baik. Nah, teori ekonomi mikro. Ini pengertiannya yaitu teori yang mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambil keputusan secara individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan. Jadi apa yang unit pengambil keputusan itu lakukan. Nah, misal konsumen itu bagaimana mereka memilih untuk mengkonsumsi barang yang akan dikonsumsi. Kemudian pemilik sumber daya, baik itu sumber daya modal ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, gimana dia mengelolanya. Nah, kemudian perusahaan, gimana mengelola bisnis, kemudian bagaimana dia mendistribusikan dan sebagainya. Sehingga ruang lingkup mikroekonomi Islam itu mencakup satu, tentang perilaku konsumen. Ya, berarti kalau kita sering mengkonsumsi ya ada perilaku kita. Misal ketika harga naik, apa yang kita lakukan? Atau cewek-cewek ini yang sering ada gratis ongkir, apa yang akan kita lakukan? Itu perilaku konsumen. Yang kedua ada perilaku produsen. Nah, ini juga terkait bagaimana misalkan produsen merespon harga, apakah menambah stok atau mengurangi stok dan sebagainya. Nah, kemudian juga di sini membahas pasar, bagaimana misalkan harga di pasar, kemudian bagaimana proses-proses akad di pasar, itu ada dalam teori mikroekonomi Islam ini. Lalu harga. Nah, lalu bagaimana harga itu tercipta, harga yang adil, apakah boleh intervensi harga nanti oleh pemerintah. Nanti akan kita bahas di teori mikroekonomi ya. Nah, selanjutnya ketika kita membicarakan karakteristik mikroekonomi konvensional, udah kita bahas ya beberapa minggu sebelumnya. Yang pertama itu pasti akan membahas tentang kelangkaan atau scarcity, di mana kelangkaan ini ketika kebutuhan manusia
yang tidak terbatas katanya dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Oh ya, kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, apakah benar demikian? Nah, pertemuan kedua, ketiga ya, kita udah bahas ini. Apakah benar kebutuhan manusia itu tidak terbatas? Apakah benar sumber daya di alam ini terbatas? Bukankah sudah terdapat ya di dalam Al-Quran bahwa apa yang di langit dan di bumi ini diciptakan sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian manusia juga akan berhenti ketika dia sudah mendapatkan utility-nya, baik itu berkah atau manfaatnya. Nah, kemudian yaitu yang pertama kelangkaan, yang kedua itu ada nilai. Nah, nilai ini kapitalisme ya, bagaimana kapitalisme memandang nilai itu dipandang sebagai benda yang ditinjau hanya dari kegunaannya saja, ya, berpijak pada pandangan yang subjektif. Jadi nilai ini hanya dinilai benda itu dinilai dari kegunaannya saja. Sedangkan dalam mikroekonomi syariah itu ada lagi hal yang ditambah. Kemudian yang ketiga ada harga. Nah, harga sebagai pendorong laju produksi dan sebagai metode distribusi kekayaan. Nah, hanya hal-hal yang bersifat duniawi, istilahnya ya. Jadi ya kapital ya. Yang namanya juga kapital ya seperti itu. Yang pertama, pilihan keputusannya rasionalisme. Nah, tapi dorongan perbuatannya itu materialisme. Seperti kelangkaan. Apa dorongan perbuatannya? Ya karena disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu. Kemudian yang nilai bagaimana barang itu hanya dinilai berdasarkan guna saja, tidak ada faktor lain di luarnya. Kemudian yang harga. Nah, harga juga sebagai laju produksi dan distribusi kekayaan. Ada variabel lain yang lebih luas seharusnya gitu ya. Nah, kemudian ini yang beberapa kita bahas ya di pengantar ekonomi mikro, kita udah membahas ini nih di semester 1 ya. What ya? 3 masalah dalam pokok ekonomi konvensional. Di bukunya Sadono Sekirno ada. What, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Nah, kemudian how, itu bagaimana sumber-sumber ekonomi yang harus dipergunakan itu diproduksi. Ya, bagaimana cara memproduksinya. Kemudian bagaimana sumber-sumber itu harus diproduksi. Nah, jadi yang pertama kan udah tahu nih what, ya udah tahu apa yang akan diproduksi. Kalau udah tahu lalu bagaimana memproduksinya. Nah, baru yang ketiga itu for whom, untuk siapa sih barang ini diproduksi gitu. Kemudian atau bagaimana barang-barang itu didistribusikan. Ini pertanyaan yang ada di dalam ekonomi konvensional. Lalu bagaimana sih? Nah, di dalam karakteristik mikroekonomi Islam kan di sebelumnya itu ada yang konvensional ada 3, di syariah juga ada 3, yaitu kepemilikan, pengelolaan pemilikan, dan distribusi kekayaan. Nah, kalau kita berbicara kepemilikan, bagaimana harta itu diperoleh? Kita dapatnya dari mana? Al-milkiyah. Kemudian setelah kita punya, bagaimana kita mengelola harta tersebut? Yaitu dengan tasyaruf fil milkiyah, ya, pengelolaan kepemilikan. Lalu selain dikelola kepemilikan itu, bagaimana kita mendistribusikannya?
mendistribusikan kekayaan ini kepada manusia yang lain. Apakah dikonsumsi, apakah diinvestasi, ya. Jadi kalau kita lihat dari pilihan keputusannya, di sini ada maslahah, ya. Ada kesejahteraan untuk orang lain. Kemudian dorongan perbuatannya itu dari dalam jiwa seseorang, itu bukan berdasarkan materialisme, ya, seperti itu. Apa ya? Baik ya. Kita lanjut. Jadi mohon maaf tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa tadi dibahas ya bahwa ada pijakan dalam mikroekonomi syariah itu ada 3, yaitu tentang kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan juga mengenai distribusi kekayaan. Nah, kalau ekonomi konvensional ada modelnya, di ekonomi syariah juga ada modelnya. Yaitu modelnya bagaimana? Nah, jadi bahwa kan kalau mikroekonomi syariah itu berdasarkan syariah ya. Lalu ada tujuannya, kemudian ada standarnya. Nah, kegiatan ekonomi sama di syariah juga sama. Yang pertama ada perilaku konsumen. Nah, yang kedua apa? Sama, ada juga perilaku produsen. Yang ketiga ada pasar, dan keempat nanti ada harga. Ini juga akan dibahas ya. Baik, lanjut ke motif. Nah, kalau kita membahas motif ya, di sini ada motif Islami, konsumen dan produsen. Ketika dia mengkonsumsi, maka ada motifnya. Nah, yaitu yang pertama, alasannya kenapa? Yaitu alasan ruhiyah. Kenapa? Ada dasarnya. Dasarnya apa? Itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya di sini memang ada itu, memang ada kebutuhan khusus, memang ada yang harus dipenuhi kebutuhan ruhiyahnya, gitu ya. Jadi manusia ya diciptakan untuk beribadah kepadaku. Jadi setiap hal-hal yang dilaksanakan itu adalah ibadah. Baik itu konsumsi, baik itu produksi, baik itu distribusi, cara memperoleh harta, kemudian mengelola kepemilikan, kemudian mendistribusikan, semuanya itu adalah dalam tujuan ibadah, gitu motifnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hazatul udawiyah. Nah, ini kebutuhan yang memang dasar, ya kebutuhan pokok ya istilahnya. Ada primer, ada sekunder, dan tersier, jasmani lah. Kalau ruhiyah itu memang bentuk kita hablum minallah, itu kepada Allah. Kemudian kalau hajatul udawiyah ini memang ada dalam diri manusia, yang dalam artian seperti kebutuhan jasmani ya, kebutuhan primer, apa saja yang pokok, sekunder, dan tersier. Nah, dua-duanya ini memperhatikan nilai guna ya, nilai guna dari barang tersebut. Nah, kalau konvensional itu cukup sampai dinilai guna saja. Tetapi kalau di ekonomi syariah enggak sampai di sini. Tapi ada yang lain, yaitu motif mencari berkah. Nah, jadi Allah udah menunjukkan memberikan rezeki ya kepada manusia. Kemudian rezeki tadi digunakan sesuai akidah syariah. Maka selain mencari nilai guna, ada motif mencari berkah di dalamnya. Nah, nanti makanya minggu depan itu saya akan menjelaskan bagaimana formula dari nilai guna dan berkah ini. Nanti ada hitung-hitungannya ya. Nah, kemudian
hasil nilai guna tadi ya terbagi atas dua lagi nih, kegunaan yang muncul secara objektif dalam zat barang ya, memang itu udah barang itu udah secara objeknya dia udah berfungsi seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu halal haram menentukan status kegunaan zat barang. Kalau dia haram, kayak misalkan alkohol haram ya. Jadi apakah itu akan jadi berkah? Apakah itu akan bernilai guna ketika yang dimakan itu adalah alkohol? Apakah dia ada berkahnya di dalam? Oh, jelas tidak. Kalau dijawab sekarang ya. Jadi selain kegunaan, dia memperhatikan yang namanya halal haram. Itu. Kemudian, nah ini mungkin juga udah kita bahas minggu lalu ya, bahwa dalam ekonomi syariah ada 3 hal yang dibahas. Saat ini kita sedang membahas mengenai pengolahan kepemilikan. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana harta itu dikeluarkan. Nah, kalau harta dikeluarkan itu berarti yang mengeluarkan kan adalah konsumen ya. Jadi perilaku konsumen. Kita sebagai konsumen, kita mau belanja sesuatu, kita mau beli sesuatu, nah itu pasti menimbulkan yang namanya permintaan. Ya. Kemudian kalau harta tadi kita konsumsi, oh habis dong harta ya. Tapi kita mau mengembangkannya melalui pengembangan kepemilikan, yaitu dengan adanya perilaku produsen. Yaitu bisa dengan di sektor real atau yang tidak real gitu, seperti pasar uang, pasar saham dan sebagainya. Nah, kita menyediakan barang karena kita produsen dong ya. Jadi kita menciptakan penawaran yang akan bertemu di pasar. Nah, kalau udah dapat pasar, maka akan tercipta sebuah harga. Itu. Next. Nah, kalau perilaku konsumen Islami itu mencerminkan bahwa ketika konsumen Islami mengkonsumsi barang-barang gitu ya, barang atau jasa, maka dia akan melihatnya dari sudut pandang akidah dan syariah Islam. Dia memperhatikan apakah ini halal atau haram gitu ya. Karena ada akidah yang masuk, kalau konsumen Islam itu ada akidah masuk di sana. Nah, kayak misalkan saya pernah bertemu dengan pengusaha ini, Lulur Bali. Nah, Lulur Bali itu kan pemiliknya non muslim ya. Tapi beliau tahu teori ini, bahwa konsumen yang Islami itu dia akan membawa akidahnya ke dalam konsumsi. Sehingga kata beliau, meskipun saya non muslim, Lulur Bali saya daftarkan, saya uji untuk mendapatkan logo halalnya, karena saya sadar, kata beliau, bahwa pasar di Indonesia ini mayoritas konsumen yang muslim gitu. Maka saya harus melihat peluang ini, saya harus melihat bahwa ini ada memang kebutuhan, dan saya akan mengusahakan itu sehingga beliau mengurus logo halal ya, dalam artian lulur yang beliau jual itu halal gitu, tidak ada bahan-bahan yang haram gitu. Meskipun beliau non muslim, tapi paham beliau bahwa oh nih konsumen kita nih mayoritas nih muslim, pasti mereka akan bersudut pandang akidah. Nah, itu ya. Nah, yang pertama tadi berpijak pada hal yang haram. Jangan sampai ada bahan-bahan lulurnya tadi misalkan ada yang terbuat dari bahan yang non halal. Nah, kalau ketika mengkonsumsi itu ya berpijak pada hal yang dan haram, maka ada larangan israf. Israf ini berlebihan. Ya, misalkan ketika menggunakan baju
maka bajunya itu berlebihan misalkan, padahal memang kita diminta untuk berindah-indah gitu ya, tapi tidak israf, itu berlebihan banget. Memakai baju yang sederhana pun bisa, yang penting bersih, tapi kenapa harus menggunakan baju yang dulu pernah ada ya, padahal mau kena yang sampai bling-bling gitu. Nah itu israf tuh. Kemudian yang tabzir itu mubazir. Kalau israf itu berlebihan, sesuatu berlebihan. Kalau tabzir ini sampai terbuang-buang gitu. Kayak makanan padahal cukup 1 piring, ternyata pesannya 2 piring, ternyata nggak habis, ternyata dibuang. Nah itu tabzir namanya. Jadi sampai tidak digunakan gitu. Kalau israf ini berlebihan, kalau tabzir itu sampai terbuang-buang udahan. Oke, itu yang pertama. Kemudian berpijak pada kaidah pengeluaran yang islami ya. Tentu ini apa aja kaidahnya, yaitu lakukan prioritas belanja berdasarkan ada belanja wajib, sunnah, dan pilihan semata. Wajib itu apa? Wajib itu yaitu untuk kebutuhan pokok. Kalau dia tidak belanja, dia tidak bisa melaksanakan ibadahnya misalkan. Berarti apa? Kalau dia nggak makan, dia akan sakit. Dia tidak akan bisa beribadah. Nah itu berarti hukumnya belanja. Hukumnya makan itu, belanja bahan makanan hukumnya menjadi wajib. Kemudian sunnah. Sunnah itu ya di bawahnya dari wajib ya. Jadi kalau tidak dibelanjakan pun tidak mengapa sebenarnya gitu. Tapi dengan belanja barang-barang tersebut dapat memperlancar perilaku yang wajib. Misal ya, sebenarnya kalau misalkan berbelanja untuk mukena misalkan wajib kan. Nah belanja sunnahnya belilah yang misalkan yang dingin, misalkan bahannya yang adem, maksudnya bukan dingin ya, adem gitu. Kemudian belanja, atau di sini boleh juga primer, yang sunnahnya itu sekunder. Kemudian yang bersifat pilihan semata itu misalkan tersier. Ya kalau nggak ada pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah kemudian di sini ada batas-batas pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran jangan melebihi pendapatan. Jelas ternyata di dalam syariah Islam juga nggak boleh tuh pengeluaran jangan melebihi pendapatan gitu ya. Kenapa? Karena akan langsung bisa terjebak ke hutang. Padahal menghindari hutang itu juga ada dalam ekonomi syariah ya, sebaiknya menghindari hutang. Yang ketiga, jangan belanja menggunakan harta yang bukan hak miliknya. Jelas ini, kenapa kita belanja menggunakan harta yang bukan hak milik kita? Jangan sampai itu terjadi. Maka ada batas-batas pengeluaran ya. Meskipun kita sebagai konsumen Islami itu menciptakan permintaan, namun tetap harus ada batas-batasnya ya. Batas-batas ketika kita mengkonsumsi barang atau jasa. Tapi yang pasti yang ini berpijak pada halal dan haram dan berpijak pada kaidah pengeluaran yang Islami. Nah, kemudian terakhir, perilaku produsen Islami. Nah, ini perilaku produsen. Sebenarnya kita akan bahas minggu depan ya. Minggu depan kita membahas perilaku konsumen, minggu depannya lagi yang pertemuan ke-6 rasanya kita membahas perilaku produsen yang Islami. Atau ke-7. Ini kan ke-5 ya. Nah, sama juga di sini. Yang pertama, tentu berpijak pada halal dan haram. Bahwa kalau dia memperhatikan sudut pandang akidah syariah, maka dia tidak akan memproduksi yang haram-haram. Misal tidak akan memproduksi alkohol atau rokok gitu ya. Kemudian larangan memproduksi barang dan jasa yang diharamkan ini ada dalam Al-Baqarah ayat 173. Kemudian di ayat lain juga ya. Yang kedua, terikat pada hukum syariah tentang
tentang apa? Yaitu tentang tanah, hukum-hukum tanah, pertanian, perdagangan, perindustrian, hukum perseroan, ketenaga kerjaan. Jadi keduanya ini keempatnya ini akan masuk ke hukum syariah gitu. Jadi ketika kalian sebagai pengusaha, ketika kalian sebagai produsen, maka ada 4 hal ini yang akan harus kalian perhatikan ya. Pertanahan, apakah tanah tersebut, kalau di ekonomi syariah ada namanya mudharabah gitu ya, bagaimana bekerja sama. Misal nih ada petani yang mengelola sawah. Nah, jadi ada hukum-hukum pertanian maksudnya berarti ya. Perdagangan, akad-akad syariah, industri, itu industri biasanya musyarakah, hukum-hukum perseroan dan hukum-hukum ketenaga kerjaan. Bagaimana kita mengelola karyawan kita, misal. Baik, ketinggalan berarti ya yang pertama tadi, selain larangan memproduksi barang dan jasa yang diharamkan, di sini juga ada tidak melakukan pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Jadi sebagai pengusaha yang islami gitu ya, maka hindarilah hal-hal berikut. Yang pertama ada riba. Ya, riba apa? Yaitu ada ziyadah dalam hutang gitu. Kemudian maisir. Maisir itu perjudian. Jangan sampai misalkan tentang capit boneka itu kan juga sudah ada salah satu MUI di Jawa Timur itu membuat fatwanya bahwa capit boneka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ada kita membeli koin itu pakai uang ya, tapi kita bisa jadi kalah gitu. Kenapa? Kalahnya kita nggak dapat, ya kan? Sedangkan ada orang lain yang juga membeli koin pakai uang, tapi dia bisa menang. Jadi kan istilahnya ada yang kita semua menggunakan uang, tapi ada yang kalah, ada yang menang gitu. Nah, jadi dipatwakan bahwa capit boneka itu ada fatwa MUI-nya haram. Kemudian al-gaban al-fahishi. Nah, ini penipuan ya, penipuan terhadap harga atau harga itu ditutupi harga aslinya, atau di pasar ya. Di pasar dia melakukan penipuan terhadap konsumen dan lain sebagainya. Nah, kalau tadlis itu tidak hanya penipuan juga, tetapi tidak hanya harga ya. Tadlis itu penipuan ketika salah satu pihak tidak mengetahuinya. Misal bajunya sebenarnya itu sobek, bajunya sebenarnya ada cacat, tapi dibilang tidak ada cacat. Nah, itu tadlis. Kemudian ihtikar apa? Yaitu penimbunan barang-barang pokok yang menyebabkan kelangkaan sehingga harga menjadi naik. Boleh nggak ihtikar? Nggak boleh kalau menyebabkan harga jadi naik, kelangkaan. Boleh ihtikar nggak? Boleh kalau tidak menyebabkan kelangkaan ya. Nomor 6 ada pematokan harga. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi pemerintah, kita sebagai produsen tidak boleh mematok harga. Jadi biarkan, kalau kata siapa ya yang membahas tentang harga itu, Bu Yusuf ya, ada salah satu tokoh ekonomi syariah yang membahas bahwa biarkan harga itu tercipta karena adanya interaksi pasar. Jadi ada interaksi antara pembeli dan penjual sehingga terciptalah harga gitu. Makanya tawar menawar itu hukumnya boleh. Nah, baik, itu saja materi pengantar mikroekonomi syariah. Nah, minggu depan kita akan banyak membahas mengenai perilaku konsumen islami ya, sampai ke perhitungannya, sampai ke
formulasi rumus-rumus maslahah, berkah, nanti akan kita bahas minggu depan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.